apa yang sudah Amang Inan sampaikan. Lagu Jimajo mereng tepuk jamiton secara sederhana. Perjulu sejak ke muslimah yang itu sabtu saja. Saya itu pergi membeli Amang Inan pas hatut jamiton merhite na perjulu mereng topik ni minggu dari segeri. Memang gudang dulu hinakan di jamitai. Lalu hari kita mengarah satu topik di minggu. Kalau mau mengatakan dia baik topik minggu dari mana tentu ada sebuah pesan yang ingin ditonjolkan dalam setiap ibadah itu. Misalnya sholat kan. Nah, topik di minggu mengulahon bengen mengulahon lomoni rohani di mata. Jadi kata kerja yang kita garis bawahi adalah mengulahon. Jadi sebenarnya apa kata Amang Inan tadi bahwa kesabaran yang masuk di situ adalah kata adanya tentang proaktif. Bahasa Indonesia tekun melakukan kehendak Allah. Nah, penerima surat Yakobus ke-12 suku Yahudi yang sudah menjadi Kristen. Ini yang menjadi identitas Nasidah. Yahudi Kristen atau Kristen Yahudi. Itulah identitas mereka yang mereka sudah merantau. Jadi Nasidah niat di Parserahan. Di Parserahan ini Nasidah mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan yang mereka alami itu terkait dengan perjuangan iman, penindasan, mana bahasanya inang karena ketidakadilan dan kemiskinan. Ini yang sedang terjadi yang mereka alami di Parserahan. Nah, kemudian untuk menyikapi keadaan itu, Ima bocirna upayana bahasa Yakobus suraton. Inilah pesan Yakobus menghadapi berbagai kesulitan itu. Perjulu mertiruan tentu kesabaran dan ketekunan petani. Petani itu pastinya bekerja keras mengolah lahan. Sekali lagi ini kesabaran yang aktif, bekerja keras, yang kemudian menyesuaikan dengan iklim. Nah, memang soal keterangan ini yang memperjangan makin, ya petani pada waktu itu memang pasrah terhadap iklim, belum bisa mengendalikan iklim. Jadi kepasrahan di sisi sebetulnya molo dikomparkan tuh nasabaru nih petani. Kemudian sabar menantikan tuayan. Allah lagi bukan nasidah apakah tanam-tanamannya kan berhasil atau tidak. Alai saya tondo kesabaran yang aktif bahwa mereka kan menantikan tuayan. Kemudian belajar kepada kesetiaan Nabi. Kesetiaan Nabi rela menanggung derita demi nama Tuhan. Yang kedua, tidak mudah merubah pesan. Jadi tetap nampak identitasnya. Tidak mudah merubah pesan Tuhan karena penderitaan. Di penderitaan tidak mempengaruhi pesan-pesan yang disampaikan. Kemudian sabar menuntun umat untuk setia kepada Tuhan. Demikian digambarkan tergambaran kesetiaannya. Kemudian ketekunan Ayub. Ketekunan Ayub yang bisa kita lihat adalah hidup setia kepada Tuhan saat hidup dalam kelimpahan. Demikian juga hidup setia kepada Tuhan saat hidup dalam penderitaan dan kemiskinan. Kesetiaannya tidak goyah oleh pengaruh apapun, termasuk dari istri dan sahabat-sahabatnya. Sehingga Tuhan menyediakan kemenangan baginya. Ini ada 3 tokoh, petani, nabi, dan Ayub yang diambil oleh Yakobus dari Perjanjian Lama. Nah, kemudian lama kita memereng Ahmad pesan natui tahu partu konteksnya, latar belakangnya, tarsonoma, pesan nagu tabereng. Tantangan dan kesulitan yang berkepanjangan yang seolah-olah tidak akhir tidak boleh mempengaruhi keteguhan iman kita kepada Yesus Kristus. Yang kedua, kehendak Tuhan menjadi prioritas dalam bersikap kehendak Tuhan. Makin topik ini minggu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi prioritas dalam bersikap, berpikir, dan bertindak. Habengeton manangasa baron menjadi kata kunci ketahanan. Kata kunci ketahanan dalam menghadapi penderitaan karena kebenaran dalam Kristus. Ciri Yakobus, ciri surat Yakobus, perbuatan, kesabaran. Habeng itu tidak menuntut kita menjadi Kristen yang pasrah pada keadaan, tetapi
Tarsomanima nabui, dan itu juga saya pikir tadi merupakan hasil diskusi kita tadi. Nah, mengikut amanginan saya sada asen saya masa ada satu itu topik di minggu di hari ini di halus menjamu pada hukum doa hati orang. Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran. Nah, yang menjadi sasaran kita nanti adalah keadilan dan kebenaran itu untuk hati orang. Nyanyian tentang kebun anggur, kekasih yang dimaksudkan Yesaya, tekas di patoran di ayat 7 nomor 10 Allah pemilik kebun anggur. Kebun berada di tanah yang subur, mengolah tanah sebaik mungkin dengan mencangkul dan membuang bebatuan, menanami bibit anggur pilihan, mendirikan menara jaga, menggali lubang untuk memeras buah anggur. Tetapi hasilnya adalah buah anggur yang asam. Molo takonabot tuguru sinuai, dia maaka buah-buah yang asamon nga pakas makin diwari amang pandita region siahan awipon udah makin akar buah na asam iguari pandita itu. Tapi buah yang manis sangat minim tadi. Buah yang asam yang disiratkan dalam kitab Yesaya ini hanya dua, kelaliman dan keonaran. Tapi kalau ini dijabarkan panjang lebar, itu yang disebutkan oleh pendeta Rejo tadi sebagai penyaji. Nanti oleh kedua itu diwari buah yang asam di kitab Yesaya, tapi penjabarannya sangat banyak sekali, penindasan, ketidakadilan dan sebagainya. Kedua kata ini merujuk kepada pelanggaran hukum Allah. Jadi ini dua tahun waktu itu dulu tuh pangalausion di bumi di mana. Nah, tindakan Allah menebang pagar dan duri, apa ini ya? Bukan duri maksudnya. Membiarkan ditumbuhi semak dan duri, menebang pagar, membiarkan ditumbuhi semak dan duri, tidak disiangi dan dirantingi, tidak menurunkan hujan. Kesemuanya ini menggambarkan pembiaran Tuhan atas penindasan bangsa Israel oleh Asyur. Jadi tuduh-tuduh di Nawaton, di Paloas, di Watana Sida dilutak oleh Asyur. Ini yang dilakukan Allah. Maka yang kita lihat di situ makna hukum dan keadilan Tuhan, hukum berbingkai kasih. Dihukum di Watana Sida pakai Asyur, tetapi tidak membinasakannya. Jadi nanti dihukum Sida ada untuk hantarkan dana kolomnya Roma kasih Allah. Hukum berbingkai kasih. Penghukuman adalah dalam rangka berdiri hati orang. Soal topik minggu. Jadi hati orang harus menjadi tetap menonjol sepanjang alur dari teks ini. Nah, pesannya kitalah kebun anggur. Anu diperkuli kali perkuli HKBP do pola anggur di bawah. Yang dirawat sedemikian rupa, anu sedemikian rupa bangsa yang bagian atau yang dirawat sedemikian rupa tanpa kurang sesuatu pun, tidak ada keadaan salah urus, salah asuh dan salah asih. Macam si koklusudi di porlak nanapu, di hadami, di payas dan sebagainya. Tuhan menantikan buah yang manis, namun buah apa yang kita hasilkan? Bandingkanlah buku MB nomor 68. Nah, saya kayak mengganut tau baru. Diuduh hodo saki pai deida au. Mana ngadong parbu ini nani ulang dia. HP jut terkirim parbu damoro. Parbu manis maksudnya. Olo doro alai parbu nasong. Ranam tari mas di mata marni dan pembelakku. Ranam bidok tinaga mahawon nasodi aku. Dangolo mar parbu tuah habi hasilai. Jadi akan ditebang. Aleo mamangapuli. Mengubati sudi. Alai nangir dihomi dua ulban mangulu. Hodo madok tua mai seloas mamangulu bawon. Asi marohami. Tauni pe lalu rimasmi. Jupang 2007 tauni matuhan. Jupang tahun 2000 tauni matuhan. Ya ujungnya tak ya kita ditayaba. Tuhan 2027 kan begitu. Tuhan belum menebang kita. Bandingkan juga Matius 3:10. Anu ngapola ape take tu dari niat hau. Ope si taibau nama nasa hau nasumar parkui dalingan jana debu nonton tu api.
Tapi sampai sekarang Tuhan tidak menebak kita. Di Paima do di Paloas mangudu Paimahon marperbudan ingan. Tetapi mangudu hosa sembari terus menunggu pertobatan, hidup dalam hukum dan keadilan. Itulah buah yang manis yang sang menit tadi diuraikan Pendeta Rijo Siaha. Rumahnya kaperbudan tong ima pegudang amang Siaha manusia BPA. HGB sebagai kebun anggur Allah, on pesannya memang putar-putar makin bagaimana HGB sekarang sudah membuahkan buah yang manis. Jangan-jangan buah yang asam yang selalu kita buahkan. Nah, hidup memang Erwin makin kita harus melihat khotbah ini secara holistik. Tidak bisa misahkan siapa jemaat, siapa yang menyampaikan khotbah. Tapi khotbah ini bukan hanya kepada jemaat, tapi juga kepada kita HGB secara utuh. Tarsomani majelis sautik nabi penasa amanat yang horas mari tasabut.